Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Nak kelas 8A dan 8B sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ustazah. Sehat ya. Sudah banyak ya 21. Oke, 8A dan 8B. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak ustazah semuanya masih tetap semangat, apalagi minggu-minggu ini adalah minggu di mana kita akan mengadakan ujian atau ulangan praktek. Jadi harus ditambah semangatnya, terutama semangatnya dalam belajar agar hasil dari ujian atau ulangan prakteknya bisa bagus ya, bisa baik. Jadi ustazah sudah kasih link ya di kelas 8A dan kelas 8B di grup matematika, itu link kuisnya ya. Jadi nanti silahkan dicoba ya, hanya boleh 2 kali percobaan. Jadi nanti 2 kali percobaan itu nilai yang tertinggi lah yang kita ambil, yang ustazah ambil. Jadi silahkan dicoba. Kalau ada kendala silahkan tanya sama ustazah. Ya, biasanya dia ke akun Google ya atau ke email. Jadi daftar dulu nanti akunnya, kalau yang sudah punya tinggal langsung, kalau tidak harus daftar dulu atau buat dulu. Nanti kalau dia minta perintahnya apa saja yang keluar silahkan diisi. Kalau ada tanggal lahir isi ya. Kemudian nanti biasanya ada juga kalau kita ada jawaban yang salah, itu nanti akan disuruh lagi mengerjakan jawaban yang salah. Tinggal kita pilih ya yang mana yang mau kita perbaiki. Jadi ikuti saja. Pokoknya kalau ada kendala kasih tahu saja. Jangan bingung-bingung sendiri. Untuk ujian praktek itu saja yang ustazah kasih di kuis tadi. Nilai itulah yang ustazah ambil sebagai nilai ulangan praktek. Jadi ustazah harapkan mengerjakannya memakai bukan memakai jalan ya, istilahnya memakai jalan juga tapi disele-sele, nggak perlu difotokan, nggak ada foto-foto, langsung nanti di situ akan nampak ya berapa poin-poinnya. Jadi pakai sele-sele agar hasil yang kamu dapat itu bagus. Kan kalau matematika 75, maka harus minimal betul 8. Jadi kalau masih betul 5, ulangi sekali lagi. Kan ada 2 kesempatan. Jadi jangan mau nilainya 50 atau 30 gitu. Harus minimal 80 biar tidak ngulang-ngulang istilahnya. Pakai sele-sele ya. Jadi jangan tebak-tebak, walaupun pilihan berganda jangan tebak-tebak. Pakai sele-sele. Kalau dia yang misalnya teori, misalnya ini bentuk apa? Ini disebut apa? Oh, tembereng, klik tembereng. Oh, ini disebut apa? Jari-jari, klik jari-jari. Yang penting dibaca soalnya benar-benar, baik-baik, betul-betul, dipahami. Itu yang ustazah inginkan. Itu yang untuk ujian praktek. Ada yang mau bertanya sebelum ustazah ke kisi-kisi ujian tulis? Ayo, ada yang mau ditanya? Gak ada. Ke ujian tulis ya. Ujian tulisnya kita sudah belajar untuk di semester awal ini, semester 2 adalah Pitagoras dan lingkaran ya, unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran sudah kita pelajari ya. Jadi dibaca-baca, diulang-ulangi, baik teorinya, baik contoh-contoh soalnya atau latihannya, dipahami cara mengerjakannya. Itu saja. Ya, enggak usah aja keluarkan misalnya tentang bangun ruang, enggak akan, karena belum kita pelajari. Jadi yang sudah saja pelajari saja. Soalnya ada 10 untuk ujian tulisnya, itu berbentuk pilihan berganda. Kemarin sudah ada tes-tes ya di grup ya. Mudah kan? Mudah. Mudah ya. Jadi ustazah anjurkan juga pakai sele-sele. Kalaupun rajin di buku catatan, misalnya nomor 2, itu kan dia soal matematika pakai jalan, ditulis jalannya. Jadi nanti kalau
nilainya nggak sesuai, bisa protes sama ustazah. Ustazah, ini jalanan lo saja, ini caraan lo saja. Udah betul kok nilainya nggak sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Nah, jadi ada bukti dia untuk membenarkan apa yang sudah dia kerjakan. 10 soal, kalau nomor 1 apa perlu saja buat gitu? Satu-satu gitu. Atau ustazah buatnya memang yang ustazah keluarkan tentang Pitagoras sama lingkaran, atau gitu aja, atau mau nomor 1 tentang ini gitu, atau gimana? Nomor 1 tentang jenis segitiga. Nomor 2, ayo cepat. Jenis segitiga. Yang Zoom ini ustazah karena udah rajin Zoom, ustazah kasih aja. Jenis segitiga. Nomor 2, triple Pitagoras. Jadi nanti ada ukuran-ukuran mana yang triple Pitagoras atau apa gitu. Pokoknya pahami, triple Pitagoras itu nggak perlu kita cari-cari, tinggal kita hafal ya. Yang ketiga tentang keliling segitiga. Mencari keliling segitiga. Bagaimana mencari keliling segitiga? Maka kita gunakan juga Pitagoras, karena mungkin salah satu sisinya tidak diketahui. Gitu dia. Yang keempat, luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi, gitu ya, atau alas kali tinggi per 2 sama saja. Ustazah ulangi ya. Nomor 1 tentang jenis segitiga, nomor 2 tentang triple Pitagoras, nomor 3 tentang keliling segitiga, nomor 4 tentang luas segitiga, nomor 5 tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi pahami, kenali unsur-unsur lingkaran. Ada apotema, ada juring, ada tembereng, ada jari-jari, dan yang lain-lain. Nomor 6 juga masih tentang unsur-unsur lingkaran. Nomor 7 tentang keliling lingkaran. Nomor 6 tadi apa tadi, Zah? Nomor 5 dan nomor 6 unsur-unsur lingkaran. Masih sama dia, cuma beda unsurnya saja. Nomor 7 keliling lingkaran, nomor 8 juga keliling lingkaran. Keliling lingkaran 7 dan 8 ya. Tipe soalnya saja yang berbeda, tapi intinya mencari keliling. Nomor 9 luas lingkaran. Nomor 9 luas lingkaran. Nomor 10 sudut lingkaran. Inilah yang mau saja jelaskan, sudut lingkaran. Oke, ada yang ketinggalan? Boleh minta diulangi, silahkan. Ustazah boleh ulangi, Ustazah? Kenapa minta diulangi? Baru masuk atau gimana? Tadi suaranya putus-putus, Ustazah. Oh, putus-putus. Oke. Nomor 1 jenis segitiga. Tentang jenis segitiga. Nomor 2 triple Pitagoras. Nomor 3 keliling segitiga. Nomor 4 luas segitiga. Nomor 5 unsur-unsur lingkaran. Nomor 6 juga unsur-unsur lingkaran. Nomor 7 keliling lingkaran. Nomor 8 juga keliling lingkaran. Nomor 9 luas lingkaran. Nomor 10 tentang sudut lingkaran. Sudut lingkaran ini belum ada saja pelajari. Inilah mau saja jelaskan sedikit ya. Simple kok tentang sudut lingkaran. Sama nomor 8 mau saja jelaskan keliling lingkaran, tapi dia nanti soalnya agak berbeda tipenya. Oke, ada lagi yang ketinggalan? Oke, nanti kalau yang ketinggalan boleh tanya sama teman ya. Kalau memang banyak kali yang ketinggalan, kasih tahu ya kawannya ya. Kemudian di grup matematika 8A dan matematika 8B, kalau ada kawannya yang belum masuk, tolong yang dia admin
atau dimasukkan ya. Ataupun kasih tahu sama Ustazah ini belum masuk saja, biar Ustazah masukkan ya, dikasih tahu kawannya. Kalaupun dia nggak mau masuk grup, mungkin sudah banyak kali grupnya, boleh langsung kirimkanlah ke Ana linknya, biar kasihkan linknya. Jadi bantu temannya ya, biar dia mudah dalam proses pengerjaan ulangan praktek kita nanti. Oke, nomor 8 ya, mau saja kasih bentuk apanya ya soalnya, atau bukan bentuknya, kira-kira cirinya. Nampak nggak kameranya? Nampak nggak? Nampak Ustazah. Nampak Ustazah. Ya, oke, jelas ya. Jelas. Jadi dia nomor 8 kira-kira seperti inilah. Ustazah kasih contohnya ya. Untuk nomor 8 kan masalah keliling lingkaran ya. Jadi Ustazah buat aja lah langsung nomor 8 ya. Misalnya diketahui diameter sebuah lingkaran ya, diameter sebuah lingkaran itu misalnya Ustazah ambil 100 meter. Dah. Diketahui diameter sebuah lingkaran, atau enggak usah kita bilang lingkaran ya, taman ya. Diketahui diameter sebuah taman yang berbentuk lingkaran 100 meter. Kemudian setiap jarak Ustazah buat S ya, setiap jarak 10 meter itu ditanami sebuah pohon. Jadi ada sebuah taman berbentuk lingkaran yang diameternya 100 meter. Setiap jarak 10 meter itu ditanami pohon di taman tersebut. Yang ditanyakannya itu adalah banyak pohon yang ditanam. Banyak pohon yang ditanam berapa? Banyak pohon. Maka nomor 3 ini kita gunakan rumus keliling. Keliling lingkaran kita sudah tahu. Apa keliling lingkaran? 2 VR atau V kali D. Karena kebetulan di sini diketahui diameter, boleh langsung saja pakai V kali D. Berapa cocoknya? 3,14 ya. Karena bukan kelipatan 7. Diameternya masukkan 100. 3,14 kali 100 berapa? 314. Iya, 314 meter. Jadi 314 meter. Kita mencari banyak pohon, rumusnya gampang ya. Tinggal keliling kita bagikan saja dengan jarak. Kelilingnya 314 bagikan dengan jaraknya 10. Maka 31,4 ya. Jadi banyaknya pohon 31,4. Ini kan pohon gak ada koma-koma ya kan. Maka kita buatlah banyak pohon sama dengan 31 pohon. Ambil yang ini saja ya, kita genapkan ya, 31 pohon. Seperti inilah kira-kira bentuk soal nomor 8 yang mengenai keliling lingkaran. Istilahnya belum pernah Ustazah kasih contoh seperti ini. Jadi nanti supaya nggak bingung ya, jadi Ustazah kasih lebih spesifik. Tapi tidak seperti ini ya, mungkin hanya berbeda angka. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini kan Ustazah buat-buat ya, kebetulan dia dapatnya koma. Tapi kalau yang sebenarnya nggak boleh koma ya, karena pohon atau yang lain itu nggak boleh koma. Ada yang mau ditanya? Kira-kira seperti ini ya, nomor 8 ya nak. Nggak ada. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 tadi tentang sudut lingkaran. Nampak enggak gambar lingkaran ini nak? Nampak Ustazah. Nampak. Ini gambar sebuah lingkaran. Jadi kalau
sudut AOB, berarti sudut AOB berarti di sini dia. Ya. Ini namanya sudut AOB, itu disebut sudut pusat. Jadi kalau huruf sudutnya itu harus di tengah nak dia, AOB. Maka ini O ya, ini O. Sudut AOB itu adalah sudut pusat. Ini dia, sudut AOB, sudut pusat. Sedangkan sudut ACB, inilah dia sudut ACB. Disinilah dia nanti. Sudut ACB, huruf tengahnya ya, itu disebut sudut keliling karena dia berada di dinding-dinding lingkaran. Gambarnya tidak harus seperti ini ya nak. Yang penting kita paham, oh sudut pusat ini seperti ini, sudut keliling ini berada di dinding-dinding lingkaran. Maka sudut pusat, sudut keliling. Sudah tahu kita. Ada rumus untuk mencari sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Untuk mencari besar sudut pusat, ini besar sudut ya, lambang seperti ini, 2 kali sudut keliling. Begitu juga mencari sudut keliling, berarti kalau sudut pusat 2 kali sudut keliling nak bagaimana mencarinya? Dibagi sah. Iya, sudut pusat dibagi 2, atau gini aja ya biar gampang, setengah kali sudut pusat. Jadi kalau mencari sudut pusat 2 kali sudut keliling. Kalau mencari sudut keliling, sudut pusat dibagi 2 atau setengah kali sudut pusat, sama saja. Seperti inilah dia nanti rumusnya ya, yang kita gunakan untuk mencari nomor 10. Kita lihat yang ditanya. Yang ditanya itu sudut pusat atau sudut keliling. Kalau yang ditanya sudut pusat, gunakan rumus ini. Kalau yang ditanya sudut keliling, gunakan rumus ini. Contoh, ini ada gambar lingkaran. Sudut pusatnya masih Ustazah buat, Ustazah nggak usah buat huruf ya, Ustazah buat di sini misalnya 80 derajat. Di sini dibuatnya A derajat. Maka dia tanya A derajat itu berapa? Misalnya nih ada gambar seperti ini. Berapa A derajatnya? Ayo. Iya, 40 ya. Berarti yang diketahui adalah sudut pusat. Yang ditanya adalah sudut keliling. Boleh sudut keliling itu sama dengan 80 bagi 2. Ya, ini dia, nggak nampak ya, 80 bagi 2 jadi 40 derajat. A derajat sama dengan 40 derajat. Maka jawabannya 40 di sini. Gampang kan? Gampang sekali. Ustazah, Ya. boleh ulangin definisi yang sudut pusat sama sudut keliling sana, ketinggalan tulis definisi. Oke, boleh. Sudut pusat itu adalah, kalau dari gambar ini adalah, pokoknya ingatnya gini aja nak, sudut pusat itu yang berada di pusat lingkaran. Bagaimanapun bentuk gambarnya, kalau dia ada di tengah lingkaran, maka dia disebut sudut pusat. Ini sudut pusatnya adalah sudut AOB. Ini dia sudut pusat. Sedangkan sudut keliling itu adalah sudut-sudut yang berada di dinding lingkaran. Kebetulan ini di sini ya dari gambar, yaitu sudut ACB. Ini dia sudut ACB adalah sudut keliling. Maka rumusnya sudah ada, bahwasannya sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Rumusnya. Jadi kalau di sini 80, berarti di sini 40. Dah, sudut keliling setengah kali sudut pusat. Ya, misalnya sudut pusatnya 60, berarti di sini berapa? 30. Kalau di sini 50, sudut kelilingnya, sudut 100. pusatnya 100. 100. Sudut kelilingnya yang sudah diketahui, bukan sudut pusatnya. Oke, jadi sangat gampang. Yang penting intinya kalau sudut pusat diingat 2 kali sudut keliling. Kalau sudut keliling, sudut pusat bagi 2.
Mana sudut pusat? Yang berada di pusat lingkaran. Mana sudut keliling? Yang berada di dinding-dinding lingkaran. Sudah. Ada lagi yang bertanya? Ada dua pusat, hanya ada dua sudut Zah. Sebenarnya banyak dia nanti, tergantung dari gambarnya. Jadi kalau yang ada di lingkaran itu nanti ada bentuknya sekitar 4 ya. Ada 4. Nanti ada, kalau untuk gambar ini dia seperti ini dia rumusnya. Tapi nanti beda gambar lagi, beda lagi untuk proses mencarinya ya. Nah, jadi untuk yang Ustazah keluarkan masih gambar yang bentuk seperti ini. Untuk kelanjutan 3 gambar lagi yang biasanya itu sering masuk dalam soal-soal UN, nah itu nantilah setelah PTS ini Ustazah jelaskan ya Akila. Iya Zah. Jadi kalau gambarnya seperti ini berlaku ini ya. Kalau gambarnya udah beda kayak gini, itulah mungkin bagian dari yang 3 tadi yang Ustazah belum jelaskan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bagus-bagus ya pertanyaannya, silakan yang lain. Sarah, ada yang mau ditanya? Sarah, Kalisa, Az-Zuhra, Tita, Dinda, Pangesti, Anindya, Hapsari, Natika, Ola, Gofiro, Naila. Ada yang mau ditanya? Elva, Zarina, Danisa, Arini, ada yang mau ditanya? Rizky, Adelia. Tanya. Tanya aja daripada nanti malu-malu. Oke ya. Dia saja. Ini ada teman kita si Rizky. Dia datang nih ke sekolah ini. Dia ya jadi asisten ustazah dia. Maka dia tanya kalau yang A ini, iya atau yang B ini, iya. Jadi kalau A dan B ini dia disebut sudut yang berada di dinding lingkaran. Ini sudut keliling. Ya, ini sudut keliling. Tapi ini dia masih berupa titik dia, Rizky. Kalau ini masih titik. Ini masih titik. Maka ketika dia mau jadi sudut, dia perlu bantuan garis lain, gitu ya. Jadi untuk sementara ini sudut pusatnya adalah AOB, sedangkan titik A dan titik B ini masih titik, sebuah titik yang berada di dinding lingkaran. Tapi kalau sudut ACB, yang ini sudah menjadi sudut. Inilah dia terbentuk ini. Inilah sudutnya. Kalau ini kan terhadap apa dia? Belum ada, karena belum ada garis satu lagi. Mungkin nantilah di gambar-gambar yang Ustazah sebutkan tadi akan ada dia bentuk-bentuk yang berbeda. Maka sudut pusatnya AOB, sudut kelilingnya ACB. Di sini dia ACB, di sini dia AOB. Kalau titiknya ini ya. Kalau sudut itu dia harus ada titik di mana dia membentuk sebuah sudut. Inilah dia. Inilah dia. Kalau di sini kan belum, masih titik saja, titik A, titik B. Oke, bisa ya Rizky ya? Iya, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus-bagus ya pertanyaannya ya. Artinya dengan bertanya itu berarti dia mengerti, oh ini apa ya gitu. Ada timbul pertanyaan. Berarti sudah memahami dia tingkatannya. Nabila Putri Riani, ayo Nabila. Ya, Ustazah. Senyum dulu Nabila. Ya. Gimana, bisa ya? Bisa ya? Insya Allah ya. Capek enggak? Belajar aja? Enggak? Enggak ya? Udah banyak hafalannya? Udah banyak? Belum, Ustazah. Belum? Iya, ditingkatkan ya. Harus semangat lah walaupun di rumah. Kalisa, senyum-senyum si Kalisa ini. Kenapa Kalisa?
Bisa Kalisa? Insyaallah Ustazah. Iya, insya Allah. Jadi nanti kerjakan ya kuisnya ya. Kerjakan kuisnya. Udah, kita tutup saja. Ustazah tunggu ya pengerjaannya. Nanti akan terlihat itu kalau Ustazah buka akan lihat siapa-siapa saja yang sudah mengerjakannya. Kalau bisa jangan sampai jam 12 ya, jam 12. Karena udah Ustazah setel waktunya. Jam 12.45 kalau nggak salah. Jadi jangan sampai lewat dari situ mengerjakannya nak. Kalau lewat nanti takutnya sudah nggak bisa dibuka lagi ya. Terpaksa minta lagi nanti sama Ustazah linknya lagi, harus link yang baru. Akhirnya nanti nggak nyatu dia apanya permainan urutan ininya. 12 siang Ustaz. Iya 12.45, 12.30 entah 45. Pokoknya jangan sampai lewat ya jam 12 ya. Dikerjakan. Kasih tahu kawan-kawannya. Yang dekat sama yang dekat. Misalnya nih Kalisa nih. Ada nih yang dekat 5 orang. Kasih tahu kawannya. Nabila ada yang dekat 10 orang. Kasih tahu. Jadi nggak ada yang tertinggal teman-temannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke.